Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin muslimat yang Allah muliakan, tahukah Anda apa yang menyebabkan bulan Ramadan begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan julukan Sayyidus Syuhur, menjadi penghulu dari segala macam bulan? Salah satu penyebabnya adalah ayat yang saya bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kemuliaan Ramadan ini dengan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu, kata Allah Subhanahu wa taala, hudan, sebagai buku petunjuk. Karena perubahan dunia ini diawali sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan pertama kali di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah yang menandai tatanan perubahan dunia yang dimulai dari bulan Ramadan. Dan itu dimulai dari titik Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini ketemu jodoh, dan jodohnya adalah Al-Qur'anul Karim. Kebaikan bertemu dengan kebaikan. Kebaikan Ramadan bertemu dengan kebaikan Al-Qur'anul Karim. Karena itu di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan. Allah melipat gandakan pahala, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebebasan manusia yang beriman dari siksaan api neraka. Ikhwati fillah, para sahabat kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan kitab huda, merupakan kitab petunjuk. Karena manusia ketika terlahir dunia, berada di tengah-tengah dunia, dia tidak mengetahui apa yang hendak dia kerjakan, apa yang hendak dia lakukan. Dia lahir begitu saja tanpa ada informasi sebelumnya untuk apa dia diciptakan dan untuk apa dia dilahirkan. Maka sesungguhnya ketika orang mengenal Al-Quran, sesungguhnya dia telah mengenal konsep-konsep kehidupan yang benar. Sesungguhnya dia telah mengetahui untuk apa dia diciptakan dan kemana dia akan pergi. Dan ini, titik ini dimulai dari bulan Ramadan yang mulia ini. Oleh karena itu, kewajiban kita semuanya di bulan Ramadan yang mulia ini adalah senantiasa kita membersamai Al-Quran. Dan Al-Quran juga selalu berusaha untuk membersamai kita. Kita bersama Al-Quran, Al-Quran bersama-sama dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga insya Allah akan menurunkan rahmatnya dan keberkahannya kepada kita. Sebab apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran ini menjadikan orang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya yang paling barokah adalah waktu yang digunakan untuk mengkaji, membaca, mentadabburi Al-Quran. Lisannya yang paling barokah adalah lisan yang digunakan untuk mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, untuk digunakan mendakwahkan Al-Quran. Uangnya yang paling barokah adalah uang yang didistribusikan untuk pengembangan misi Al-Quranul Karim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai kitabul hidayah, hudan linnas wa bayyinat, sekaligus menjadi penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjelaskan kepada kita untuk apa kita diciptakan, kemana kita akan pergi, hidup ini dibuat untuk apa, dijelaskan secara detail oleh Allah. Maka sungguh amat kasihan orang yang tidak mengetahui penjelasan tentang kehidupan ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan oleh Allah sebagai standar Al-Furqan. Al-Furqan adalah standar kebenaran yang mutlak. Meskipun semua manusia mengatakan ini buruk, tapi Al-Quran mengatakan baik, maka kebaikan itu apa yang dikatakan Al-Quran. Begitu pula sebaliknya, meskipun manusia seluruhnya mengatakan sesuatu itu baik, tapi Al-Quran menilainya buruk, sesungguhnya yang benar adalah standar Al-Quran.
Saudara-saudaraku, as-saimin was-saimat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan bacaan biasa yang dibaca hanya untuk sekedar tamattu ilmi, untuk bersenang-senang karena memperoleh wawasan baru. Kitab Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci yang diturunkan penuh gizi dan penuh dengan energi. Kalau dibaca dan ditadabburi, dia akan menjadikan orang memiliki suasana, memiliki dunia yang seolah-olah bukan dunia yang sebelumnya. Karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Ibnu Abbas bahwa kana ajwadun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling murah, orang yang paling dermawan. Ya, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat dermawannya yang paling puncak adalah ketika memasuki bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril alaihissalam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayudarisuhul Quran. Lalu malaikat Jibril memurajaah Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril alaihissalam senantiasa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk memurajaah hafalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan malaikat Jibril, ketika memurajaah hafalan Al-Qur'annya, maka beliau berubah menjadi orang yang paling berada pada puncak kedermawanannya, puncak kemurahannya. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mensifati sifat dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wa kana karrihil mursalah. Dan Rasulullah sifat dermawannya, sifat murahnya itu seperti angin yang berhembus menimpa apa saja, menimpa siapa saja. Itulah Al-Quranul Karim. Manakala kita dekat dengan Al-Quranul Karim, ruhiyah kita akan tinggi sehingga kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kita. Dan manakala kita dibahagiakan oleh Allah dengan keimanan kita, yang namanya materi, yang namanya uang dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah, lebih murah, lebih ringan untuk kita berikan kepada siapa saja. Maka kitab suci Al-Quran itu adalah kitab yang produktif. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dengan tilawahnya, dengan tadabburnya, dengan kita berusaha membacanya sesuai dengan tajwidnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan merubah keadaan kita. Allah akan mempertinggi ruhiyah kita. Dan saat ruhiyah kita mencapai puncak tertinggi, itulah sesungguhnya kebahagiaan kita yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim dalam berbagai macam versi dan bentuknya. Tilawatan, kita tilawah, tadabburan, kita mentadabburi, bahkan kita juga hifdzan, menghafalkannya, wa amalan, dan kita mengamalkannya, dan juga wa da'watan, kita mendakwahkan Al-Qur'anul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.